Ya, buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, guys juara. Alhamdulillah sudah ada dua ya, Dava dan Arga. Terima kasih sudah on time, gitu ya, di kelas drilling psikologi gambar. Ya, saya Kak Dila yang akan menemani kalian untuk belajar. Ya, nanti. Jadi kalau misalkan ada saja juara yang mau bertanya nih soal tentang gambar gitu ya, dapat dari mana gitu ya. Boleh nanti share di sini kita akan bahas bersama. Gitu. Baik. Sebelum kita kuis ya, kalian sudah menyiapkan beberapa latihan untuk hari ini. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu ya latihan yang sudah di grup gitu. Barangkali kalau juara ada yang bertanyakan boleh nanti open mic aja atau di kolom chat ya. Teman-teman. Hmm, sudah terlihat ya. Ada 15 soal. Gimana ini durasinya? Satu soal ada 1 menit. Ya, ini sih gampang ya kalau gambar. Oke, kita akan coba bahas. Basic. Oke, pencerminan ya, pantulan dari gambar yang ada di sebelah kiri ini. Berarti gimana nih pantulannya? Sebentar. Berarti yang sebelah sini dulu baru yang ini. Kan? Yang besarnya dulu baru yang kecil. Pantulannya berarti dia yang C nih. Yang paling sesuai. Mm-mm. Tapi dia mirip ya sama yang D ya. C dan D ini. Bahkan B, C, D ya. Bahkan dia B, C, D itu bisa jadi jawabannya. Itu ya. Bisa tiga nih jawabannya. B, C, dan D. Lanjut nomor 2. Tentukan pencerminan lagi ya. Oke, 2 dan 3 ini adalah pencerminan. Semuanya sama. Berarti dia ini bentuknya kayak ulekannya dulu nih. Sudutnya dulu nih. Dia jawabannya adalah yang untuk ini yang B. Ya, dia cuma satu bener yang B. Ulekannya dulu, kemudian kotak kecil dan kotak besarnya di belakang, paling belakang. Urutannya ya. Oke. Lanjut nomor 3. Sama prinsipnya. Berarti dia yang C ya jawabannya. Seperti itu. Jawabannya yang C. Oke, nomor 4. Nah, hampir sama mirip ya pencerminan ya. Ini lanjut gambar. Berarti dia itu jawabannya adalah yang tepat adalah yang B ya. Itu lancipnya berarti ini lancipnya kan. Kemudian ada titik dan 2 garis bersilangan. Dan di pojok bawah itu ada 3 garis. Seperti itu. Oke, lanjut gambar lagi. 2 soal ini. Mm-mm. Sama prinsipnya seperti pencerminan ya. Berarti dia yang A ya. Karena polanya kita melihat dari di sebelah kiri. Seperti apa sih polanya gitu ya. Untuk bisa menjawab yang ada di sini ya. Nah, dia jawabannya adalah yang A. Untuk yang nomor 6, dia melanjutkan supaya nih ya. Ibarat lantai dan gambarnya supaya bagus dan simetris. Berarti dia apa gitu. Di sini berarti jawabannya adalah yang A. Ya, komponennya yang di dalam kotak ini sama seperti yang lain, hanya saja posisinya saja yang diputar. Seperti itu ya. Oke. Nah, gambar yang berbeda. Mana dari 5 ini yang polanya berbeda dari yang lain? Ya, di sini terlihat bahwa dia yang C nih, karena salah satunya yang pola hitam itu bulat ya, lingkaran. Sedangkan yang lain itu kotak dua-duanya. Seperti itu. Oke, kemudian 8 dan 9.
Yang berbeda, lihat ya di sini yang C. Kenapa? Karena yang di dalam bangunan itu dalam bentuk itu kan harusnya satu kotak, sedangkan dia dua kotak. Kemudian yang ini itu dia yang E gitu ya, karena yang lain itu bergabung ketiganya, sedangkan dia misah-misah sendiri. Gitu. Kemudian nomor 10 dihitung ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 16 ya. 16. 1, 2, 3, 4. 8. 9, 10, 11. 11 berarti 27. Sip. Jawabannya adalah yang E ya. Jawabannya E. Kemudian, nah, segitiga nih. Carilah segitiga sebanyak-banyak yang bisa didapat dari bangunan ini ya. Jangan sampai terhitung double. Tapi carilah bentuk segitiga yang bisa ditemukan. Ya, kita lihat di sini ada yang besar. Satu. Kemudian sini ya. Dua. Tiga. Empat. Kemudian beda warna deh kan. Biar gampang. Nih yang di sisi sini ya. Lima. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Delapan. Sembilan. 10, 10, 10 sebentar. Apakah ada lagi yang bisa ditemukan menjadi 11? Kalau Dava dan Arga menemukannya berapa? Adalah sudah menemukan 10 nih. Apakah ada lagi kalau dari Cacis juara? Atau memang sama nih menemukannya 10? Hmm. Yuk, 10. Oh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. Jawabannya adalah 10 yang D. Ya. Oke, nomor 12. Hitunglah jumlah kubus pada gambar di bawah ini. Oke. Belakangnya dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Nah, terus 1, 2, 3, 4. Ya, berarti 32 ya. 32. Di sini 4, 8. Kemudian ditambah 6. Nah, jadi 46. Jawabannya adalah yang B. 46. Nomor 13. Lu, di sini ya. 1, 2, 3, 4, 8. 8 tambah 7. Ya, depan ini kan hilang 1. 8 ditambah 7 berarti dia 15. Jawabannya adalah yang C nih. So, ini masih mudah ya. Oke. Kita lihat di sini ada berapa segitiga yang saya temukan ya. 1, 2, kemudian 3.
tiga, hmm, empat, kemudian lima ya, lima. Nah, di sini adalah menemukan lima ya, memang lima jawabannya. Kenapa yang seperti ini tidak bisa? Iya, memang tidak bisa karena tidak simetris. Yang kita hitung itu adalah memang betul-betul tiga simetris ya, garis tegak. Tidak ada yang melengkung. Seperti itu. Kalau ini salah ya. Jadi harusnya garis tegak. Kemudian, oke, terakhir nih. Soal kemarin. Ya, di sini ada eh, satu, kemudian dia dua, gitu ya. Dua, kemudian dia, gini deh, kita pindahkan aja. Kalau di sini dia ribet banget, kita pindahkan ke, hmm, kemudian ya. Hmm, salah nih. Ke tempat gambar. Nah, di sini ya, biar lebih gampang. Nih, biar ada dua. Berarti ada berapakah jumlahnya? Ya, hmm, oke, satu, dua, tiga. Ini ya, yang jelas kelihatan di sini ada tiga. Oke, kita kecilkan dulu biar mempermudah. Terus lagi dia satu, dua, tiga. Ya, di sini udah tiga. Di sini juga tiga. Nah, biar tidak bingung. Kemudian dia, oh ini satu, dua, tiga, empat, lima, tuh, lima, enam, enam ya. Hmm. Kita tinggal yang kecil-kecilnya nih ya. Ini satu kan, kemudian dua, dua nih, terus tiga, empat, lima, enam, enam. Berarti tidak ada lagi enam. Ini bukan, ini sudah. Oh, enam. Sini. Tujuh, delapan. Nah, ini setengahnya ya. Setengahnya kan belum dia delapan. Atasnya sudah tidak ada.
Bawahnya tidak ada 8. Nah, tinggal kita hitung kan. Tuh, 12 ada 20 berarti. 6 tambah 6 kan 12. 12 tambah 8 adalah 20. Berarti kalau tadi 20, kalau tadi 20, kita lihat di sini. 20 itu apa jawabannya? Ada nggak memang 20 jawaban? Nah, 20 ya. Jawabannya yang 15 itu adalah 20 yang sudah kita temukan. Di sini tidak ada. Jadi diingat kalau ini ada jawabannya adalah 20 ya. Oke. Untuk pertanyaan soal kemarin, apakah ada yang mau ditanyakan ini? Jika belum ada, maka kita akan langsung ke latihan ya. Oke, siapkan kertas dan alat tulisnya pokoknya ya. Nah, di sini Fadila sudah menyiapkan beberapa alat tes. Beberapa soal yang bisa Dava dan Arga kerjakan gitu ya. Silahkan, ini sudah kelihatan, silahkan dikerjakan. Jika sudah ada jawabannya, silahkan tulis di kolom chat ya, atau mau open mic juga boleh. Yuk, untuk soal pertama ini jawabannya apa? Oke, boleh dapat. Terima kasih. Kita tunggu Arga ya. Kita tunggu Arga sebentar. Oke. Baik, kalau untuk pencerminan miring itu sebenarnya konsepnya sama. Ini itu hanya kacanya saja yang dimiringkan. Jadi bukan berarti dia bentuknya langsung terbalik banget gitu, enggak ya. Prinsipnya tetap sama kalau untuk pencerminan miring. Gitu. Bukan berarti dia langsung terbalik gitu ya. Gambarnya enggak. Tetap prinsipnya berarti kalau untuk pencerminan apa dulu yang dipantulkan pertama kali? Pasti ini kan. Ini. Kemudian terlihat di sini. Dan ini di sini baru sisanya di belakang. Itu di belakangnya ini. Ya kan dia pasti di belakangnya sini. Berarti yang mana yang paling sesuai kelihatannya? Yang C. Betul. Jadi bukan berarti dia langsung jawabannya gitu bukan ya. Jadi walaupun dia nanti bentuknya miring begini, bentuknya dia ada yang miring begini, pencerminan itu prinsipnya sama. Berarti apa dulu yang kelihatan? Ya, seperti itu ya. Nomor satu jawabannya adalah yang C. Oke, yuk yang nomor dua. Ya, coba dikerjakan dulu kira-kira kalau kalian nemunya berapa nih jawabannya. Terima kasih Dava. Arga gimana? Kalau dari Arga nemunya berapa? Sebisanya dulu. Oke, sip, kita akan bahas. Ya, jadi kalau ini
tuh dari sini sama ini, kemudian hasilnya menjadi 25. Nah, kalau ini adalah dikali, kemudian hasilnya ditambah. Seperti itu, maka hasilnya 22. Karena sudah ketemu, kita bisa mengerjakan sebelahnya. Jadi 6, 5, 30 ya, ditambah 8, 6. Betul ya, jawabannya adalah 36. Nah, di sini nggak ada pilihannya ya. Nah, 36 jawabannya. Oke. Nah, yuk yang ini. Oke, berarti yuk, Dafa, kalau Dafa apa? Susah. Oke. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita lihat di sini ya. Untuk mencari di sini, ini kita harus tahu pola yang ada di sebelah kirinya dulu. Itu jadi ini tuh ada dua pola. Pola yang sebelah kanan itu yang ditanyakan, yang kiri itu adalah yang harus kita pecahkan. Kira-kira hubungan gambarnya seperti apa sih gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, yang pertama itu dia satu lingkaran, dia ada di atas. Nah, terus yang kelingkaran kedua, di dalamnya itu ada dua, gitu ya. Walaupun dia berpindah posisi, berarti hubungannya apa? Gambar satu ke gambar dua ini ternyata dia naik jumlahnya. Dari yang satu bola ke dua bola. Berarti kita bisa mencari yang di sini. Yang gambar pertama ini, dia ada satu segitiga yang dihitamkan di antara ketiganya. Gitu kan, di antara ketiganya. Berarti prinsipnya masih sama. Yang tadinya satu yang dihitamkan menjadi dua yang dihitamkan. Gitu ya. Dua yang dihitamkan. Nah, berarti apa jawabannya? Nah, ini tuh antara D dan E. Kadang yang ini tuh masih suka keliru. Gitu. Selain kita lihat jumlahnya dia berubah, kita juga lihat dulu posisi dari kedua gambarnya ini. Yang di nomor dua. Dia bertambah satu, tapi posisinya berseberangan. Gitu. Kadang kalau yang ini kejebaknya adalah ada tiga segitiga, berarti tinggal satu lagi nih yang dihitamkan gitu ya. Ternyata enggak. Ini kan menambahkan satu. Berarti jawabannya adalah E. Menambahkan satu segitiga dan posisi segitiganya saling berseberangan. Tuh, ya kan? Bukan yang ada di bawah. Kalau di bawah kan dia hanya menghitamkan segitiga lainnya yang ada di kotak. Gitu. Sedangkan ini menambahkan satu dan posisinya berseberangan. Seperti itu. Maka dia jawabannya adalah yang E. Oke, gitu ya. Lanjut. Nah, ada hitung segitiga. Silahkan Dava dan Arga menghitung ini segitiganya ada berapa. Semoga kelihatan ya. Besarnya cukup gitu untuk bisa kalian hitung. Yuk. Oke. Yuk lagi. Dava kalau Arga nemunya berapa yuk? 6. Oke, ada 6 ada 7 ya. Oke, kita akan coba di sini. Nah, yang paling kelihatan dulu aja deh biar gampang hitungnya ya. Satu. Eh, eh.
gambarnya bikin bingung nanti ya. Satu, kemudian dua, tuh ya. Kemudian di dalam sini, oh tiga, tiga sama yang di tengah. Oke, tengah tiga ya. Kemudian ini empat. Nah, di sini juga lima. Nah, ada lagi kan dalam ini enam. Kemudian sini paling kecil tuh 7. Gitu. Yes, dia jadinya ada 7. Gitu. Gitu ya. Nah, kadang dia yang di tengah ini dikirain kayak huruf A gitu ya. Kayak huruf A, kemudian ada lagi kecil di bawahnya gitu ya. Itu ternyata tidak ya. Itu ternyata bisa dihitung sebuah bentuk segitiga gitu ya. Bukan bolong gitu. Sip, memang ini jawabannya adalah 7. Oke, lanjut. Untuk ini silahkan dicoba kira-kira jawabannya apa. Ini dapat B. Kalau harga gimana? Harga D. Oke, kita coba ya. Kita akan coba lihat bentukan segitiga ini. Nah, yaps. Untuk lebih mudahnya kita akan mencoret dulu jawaban yang tidak perlu. Ya, C tidak perlu, tidak ada. A tidak ada. Jadi antara B, D, dan E. Nah, di sini kita lihat kalau secara susunannya, ketika ini menjadi dasar, kemudian ini di depan, dan ini di atas, kemudian dimiringkan ke kanan satu kali, maka nemu jawabannya B. Nah, tapi, ada tapinya nih. Kan ini dasar nih ya. Kita lihat apakah D dia bisa. Nah, posisikannya adalah berarti ini bisa gitu ya. Ini menjadi atas plusnya ini. Atas kemudian dimiringkan. Ini menjadi dasarnya. Dasarnya gitu ya. Jadi memang untuk soal ini kita bisa menemukan dua gitu jawabannya. Yang D. Kenapa? Kita lihat tadi di sini ya. Dari polanya yang B. Kemudian dia diputar ke kanan satu kali. Putar ke kanan, bukan putar kanan dong. Diputar ke kiri satu kali. Kemudian segitiganya menjadi muka. Kemudian dia dimiringkan ke atas gitu ya. Sehingga plusnya menjadi di atas. Gitu. Maka dia posisinya akan menjadi D. Begitu. Kebayang ya? Seperti itu. Jadi memang kalau untuk soal ini jawabannya ada dua ya. B dan B. Seperti itu. Kalau untuk latihan ini sih mungkin akan menemukan ya ada dua jawaban. Tapi kalau nanti kalian ujian langsung itu pasti hanya ada satu jawaban. Oke, lanjut. Hitunglah segitiga pada gambar berikut ini. Kalau ini ada berapa yo?
Oke, 16 dan 8. Oke, kita coba ya. Kita akan lihat ada berapakah yang bisa kita temukan di sini. Hmm, dari kotaknya aja ini kita bisa nemuin segitiga banyak nih. Satu, dua ya. Kemudian di sini juga bisa nih. Tiga, empat nih. Nah, kamu bikin nih. Eh, gimana sih? Oke, lihat. Tadi kita sudah menemukan empat, empat di sini segitiganya. Oke, di sini kita bisa temukan lagi. Ya, satu, dua, tiga, empat nih. Nah, kemudian ada yang bisa digabungin di sini lagi nggak ya? Oh, ada. Nah, ada nih. Di sini aja di bawah deh, biar nggak bingung. Satu, dua, tiga, empat. Ini tadi sudah empat. Ini apakah ada lagi yang gede sudah, gede kedua sudah. Hmm, tidak ada. Yang lainnya itu ada lengkungannya, ya empatnya. Empat kali tiga nih. Nah, ayo, 8 tambah 4, 12. Kali 3, 12. Jadi menemukan 12 nih. Gitu ya. Kalau misalkan ini nih yang kayak gini nih, ini nggak bisa. Karena dia ada lengkungannya. Gitu. Yang ini juga nggak bisa ini. Nah, ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa, nggak bisa. Karena dia ada lengkungannya. Gitu ya. Oke, jadi yang bisa dihitung adalah 12. Oke, lanjut dulu. Nah, yuk hubungan gambar dulu nih. Berarti untuk bisa menjawab ini itu yang mana nih jawabannya? Baik, sudah dijawab ya.
kita akan bahas. Nah, lihat di sini. Nah, kita lihat di sini untuk lingkaran pertama, itu dia ada tiga kan. Nah, ada tiga titik. Kemudian, lingkaran kedua, jadi ada berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima. Dia ada lima. Dari tiga ke lima. Berarti dia nambah berapa? Tambah dua ya. Tambah dua kan. Berarti kita bisa pakai nih prinsipnya di sini. Di sini ada kotak dengan satu kotak dalam. Satu. Berarti di sini satu kotak dengan kotak kecilnya ada tiga. Karena bertambah dua ya. Jadi ada tiga. Nah, di sini mana yang tiga? Nah, mana yang tiga nih? B ya. Kenapa bukan D? Karena dia ada empat. Bahkan ada yang gede satunya kan. Satu, dua, tiga, empat. Nah, dia ada empat. Sedangkan kita hanya butuh kotak dengan dalamnya ada dua, bertambah dua kotak. Jadi tiga kotak. Nah, maka jawabannya dia adalah yang B. Begitu. Oke, lanjut dulu. Hitungan balok. Yang bawa balok nih. Oke, sorry di mute. Kalau dulu biasanya dari bawah dulu ke atas ya. Jadi kalau dulu sambil bahas nanti Alga tinggal susukan jawabannya nih. Nah, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Kan? Wah, empat tujuh. Oke, oke. Tujuh ya. Satu, dua, tiga, empat. Ya kan? Di sini ada 28. Kemudian di sini satu, dua, tiga, empat, lima. Sama yang paling belakang lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, 12. 12. Kemudian atasnya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh deh. Gitu. Berarti ada tiga
37. Ya, ada 37. Kalau yang di tengahnya di sini, dua di atas ini dia kosong, tidak ada ya. Jadi hanya ada 37. Betul? 8. Ini kan 28 bawah tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul 12. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 7. Itu 8 tambah 2 10. 17. 4. Astagfirullahaladzim. 4 betul. 47. Ya, sorry. Kan saya harus hitung dua kali ternyata ya. 47. Oke, sip. Betul. Tes juara 47. Sip. Ya, ini ada dua soal. Silahkan kerjakan langsung ya. Ada satu dan dua. Kira-kira irisannya di angka berapa? Kita bahas. Noni pulang kampung ke Kalimantan menggunakan pesawat. Ya, pesawat nih. Tiba di Bandara Kalimantan, Noni dijemput oleh ayah menggunakan mobil. Benar ya? Mobil menuju rumah. Nomor berapa? Berarti mobil dan pesawat. Irisan dari keduanya. Oke, berarti di sini. Sip, betul. C. Oke, nomor dua. Vina dari Jogja ke Banyuwangi menggunakan kereta. Ya. Oh, 2 dan 10. Oke, harga. Lalu sampai di Banyuwangi, berencana ke Bali yang hanya menyeberang laut menggunakan kapal. Kapal, tetapi niat itu diurungkan karena harus pulang ke Jogja. Berarti dia yang memang betul-betul dia naiki itu hanya kereta ya. Kereta nih, dia kan harusnya ke Bali menggunakan laut. Udah sampai Banyuwangi nih. Lanjut mau ke Bali pakai itu menggunakan kapal, tapi dia harus balik ke Jogja. Berarti naik lagi kereta. Kereta mana? Yes, cuma sendiri dia tidak ada irisannya. Ya, jawabannya adalah A, C, dan A. Ya, mantap. Oke, Bu, sudah ada arahannya nih. Nah ini, saya koreksian sendiri. Latihan sendiri kok lupa ngapus. Yo, udah ada ininya berarti apa nih jawabannya? Mm-mm, betul nih. Gimana harga?
Iya, aslinya itu dihapus ya. Aslinya ini dihapus ya, gitu. Aslinya seperti ini. Nah, betul. Jawabannya adalah yang A. Seperti itu ya. Prinsip pencerminan. Oke, lanjut. Ada bangunan kotak lagi. Kira-kira ada berapakah balok yang digunakan dalam bangunan ini? Astagfirullahaladzim. Iya lupa. Makasih ya. Dapat sudah diingetin ya. Tuh, tadi sudah betul ya. Tadi juara 99 jawabannya. Oke. Semoga bisa dipahami yang tadi ya. Oke. Ya, lanjut yang ini. Ini. Ya. Yuk. Pencerminan ini. Oke. Katanya nggak ada ya. Ya. Kalau seperti ini, itu sebenarnya ada pencerminan, cuman memang dia tidak diarahkan, maksudnya tidak digambarkan cerminnya. Jadi lihatlah petunjuk pertanyaannya, gitu ya. Karena di sini tentukan hasil pencerminan, berarti memang pencerminan, walaupun memang cerminnya nggak ada. Jadi bayangkan saja ada cermin di depan gambar ini, gitu ya. Jadi yang sebelah kiri itu adalah soalnya.
berarti pantulannya seperti apa gitu. Maka ketemukan jawabannya adalah yang D ya, pencerminannya gitu ya. Jadi kalau nemu soal kayak gini, silakan cari di pertanyaannya, dia ngarah kemana. Gitu ya, beda jawaban atau memang pencerminan. Tuh, jadi kalau memang nggak ada cerminan, dibayangkan sendiri gitu ya. Jadi buatlah cermin sendiri di pikiran, kemudian cari jawaban mana yang tepat. Begitu. Lanjut dulu. Nah, yuk, untuk ini jawabannya apa? Oke, yuk. Harga gimana? Oh, oke. Kita akan bahas ini, tentukan gambar yang tidak sesuai atau gambar yang beda. Yang kita lihat di sini, ada gambar utamanya itu di dalam ada dua lingkaran, hitam dan putih. Kalau kita lihat di sini, gambarnya itu A, B, C, dan D itu dia berseberangan. Berarti yang beda itu adalah yang E. Kenapa? Karena dua lingkaran yang hitam dan putih ini posisinya tidak saling berseberangan. Betul ya? Sedangkan A, B, C, dan D, lihat dia posisinya berseberangan di segitiga yang berseberangan. Sedangkan yang E, dia lebih agak melenceng, tidak berseberangan. Harusnya dia kan di sini. Nah, harusnya dia di situ, tapi ternyata dia di sebelah lain. Begitu ya, maka dia jawabannya adalah yang E. Karena paling berbeda, tidak sesuai dengan gambar yang lainnya. Gitu ya. Oke, lanjut dulu. Hitung segitiga nih. Kira-kira ada berapa segitiga? Wih, 15. Kalau Dava nemunya berapa yo? Lebih atau di bawah nih? 15 ya, oke. Kita lihat di sini. Yang besarnya nih ya, satu. Kemudian dua, tiga, empat,
lima, lima ya. Eh, 5, kemudian 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Betul ya. Sip. Ada 10, jadi dia ada 15. Jawabannya adalah yang E. Oke. Nah, yang ini dulu yuk. Jawabannya apa nih? Ya. Oke. Kita lihat di sini yang paling berbeda, betul ya. Yang lain itu dia lingkarannya di atas garis, sedangkan dia di bawah sendiri. Sip, betul. Jawabannya adalah yang lagi segitiga. Nah, sampai expert banget nih yang segitiga. Yuk, udah berapa nih? Mari kita bahas ya. Hmm, sebentar. Ya, satu. Nah, kemudian dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, terus delapan nih. Yang paling gedenya lagi. Delapan. Oke, delapan ya. Kemudian di sini ya. Satu, dua, tiga, hmm, empat. Oke, 15 katanya. Oke, terus ini lima. Kemudian enam, tujuh. Tujuh. Oke, tujuh. Ini ada uniknya nih. Perhatiin ya. Delapan. Kemudian sembilan. Bisa nih. Tuh, sembilan. Sembilan tuh baru yang gede. Ya kan? Baru yang gede nih. Sepuluh. Tuh.
Sebelas. Ah, 11 tuh. Terus, hmm, udah gedenya, kecilnya udah. Iya, 11. Wow, jadi dia ada 19. Dia ada 19. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau ada gambar itu, coba cari kemungkinan-kemungkinan yang bisa menjadi bentuk sebuah segitiga, gitu ya. Yang penting dia segitiga sama sisi. Tidak boleh ada yang melengkung, gitu. Oke, untuk soal ini ternyata ada 19 ya. Oke, ya lanjut lagi. C. Nah, udah tuh. Apa? Arga gimana nih? Ya, yep, lanjut gambar. Jadi kayak ibaratkan ini sebuah lantai deh gitu ya. Ada sebuah corak yang harus kita pecahkan coraknya supaya lengkap dan benar tuh seperti apa gitu kan dari polanya. Ya, jadi bentuknya segitiga ya bawahnya ya. Segitiga dan segitiga lagi. Ya, saya betul jawabannya adalah yang C. Lanjut nih, pencerminan angka. Itu susunannya kayak gimana nih kalau pencerminan angka? Bapak sudah ya? Oke. Yuk, Bapak sudah. Arka sama. Yuk kita lihat. Di sini angkanya berarti dari 0, 1, 9 seterusnya sampai 0 lagi. Tapi posisinya dibalik betul karena pencerminan ya. Iya, yes, betul. Jawabannya adalah D. Good job. Lanjut. Hmm, kalau segitiga ini nih gimana nih? Ada berapa nih? Hmm, apa? Oke. Fix ya 5. Baiklah, kita nunggu nih harga gimana. Ini hitung lagi loh. Lu itu. Oke, kita akan lihat ya. Dia ada 6 apa atau 5 ya. Nah, emang ini tuh harus betul-betul melek dengan mata lebar ya. Fokus nih. Kita lihat ya. Satu. Nah, dua. Tuh, dua ya. Terus di sini kan ada dua lagi. Tiga.
Terus 4, 5, 5 loh. 1, 2, 3, satu, dua, tiga, empat, lima, 6. Gimana sih saya ini? 6 ya. 6 guys. Dua yang merah besar, hijau dua, yang kecilnya dua. Dia jadi ada 6. Ya, ada 6, 6. Oke, ya. Nih, ada bangunan unik. Kira-kira dia butuh berapa balok untuk bisa jadi bentuk seperti ini? Yuk, udah 8. Oke. Oke, sudah. Kalau dapat gimana? Dapatnya 40. Baiklah. Kita bahas ini ya. Nih, kita lihat di sini ada kotak ya di bawah ini. Kita fokus di bawah ini dulu. Dia ada hmm, belakang ini 4 ya. Satu, dua, tiga, 4 ya. Kemudian di sini 3. Berarti 7. Berarti 7 kan? 7. Berarti atas 7. 7 dan 7. Ya, 7 kali 4. 2, 8. 2, 8 nih. Ya. Terus habis itu baru tengahnya. Tengahnya nih. Nah, ini kan dia 2 nih. Terus ini nongol 1. Berarti kan dia 3. 3, 3, 3, dan 3. Berarti berapa tuh? 2, 12. Nah, berarti ada 40. 40. Ya, jawabannya adalah 40. Ya, oke. Seperti itu. Nah, yuk ada balok lagi. Eh, kita gimana nih? Untuk menemukan yang berbeda. Baiklah. Nah, di sini kita lihat ya. Gambar di atas itu, kalau misalkan kita buatkan yang hitam ini menjadi muka, kan berarti ini di samping. Ya, lihat ini titiknya. Saling berhadapan ya, antara sudut dari si oval putih dengan si sudut segitiganya. Saling bertemu. Mana nih?
yang sudutnya saling bertemu, si putih dan segitiganya. Nah, memang yang paling sangat mendekati itu adalah yang D. Kalau kita lihat ya, ketika ditekuk ya, si hitam ini menjadi muka oval hitamnya. Nah, bentuk posisinya si segitiga lengkung ini dan si oval putih itu sudutnya saling bertemu, kan? Sudutnya saling bertemu, maka dia D. Kalau A, dia kalaupun dia diputar ke kanan satu kali, segitiganya harusnya di sini. Nah, segitiganya harusnya di sini karena sudutnya saling bertemu. Nah, sudutnya saling bertemu di sini. Kalaupun dia dibalik, ini jadi dasar. Nggak bisa, gitu. Makanya untuk ini jawabannya adalah yang D, gitu ya. Oke, lanjut dulu. Oke, oke. Jadi kerjakan aja dari si soalnya ini. Walaupun jawabannya nggak terlihat, tulis angka jawabannya aja. Angka irisannya angka berapa, gitu ya. Angka irisannya angka berapa? Oh, ini kelihatan semua. Oke, yuk. Jadi untuk kedua soal ini jawabannya apa nih? Harga gimana nih? Wah, sama. Oke, kita bahas. Ya. Hana sudah lolos ke perguruan tinggi. Oke, jurusan bahasa Indonesia nggak ada. Tapi dia sudah lolos ya. Kemudian dia tidak mendaftar ke jurusan lainnya. Hmm? Dia cuma satu doang. Oke, dia jawabannya berarti A ya, karena tidak beririsan dengan yang lain. Kemudian nomor dua, di atas adalah gambaran siswa SMA Negeri 1, SMA Negeri, SMA 1 kelas 12 yang sebentar lagi akan melaksanakan. Ari adalah siswa yang mendaftar polisi. Mendaftar polisi, namun ia juga mendaftar kuliah jurusan ilmu komunikasi. Nah, sebagai pilihan kedua, jurusan sejarah dipilih oleh Ari. Ada? Tidak ada. Berarti dia lingkaran dan segitiga. Lingkaran dan segitiga, mana yang hanya kedua itu irisannya? 6 ya. Ya, berarti A dan D. Yap, lanjut. Nah, bangunan lagi nih.
nih? Ada gimana? Sama kah? Atau nemu beda nih? Oh, baik. Kita lihat nih ya. Nah, tiga. Tuh, dua, tiga, empat. 12. Di situ juga pasti 12. Ini 4, 8. Ya. 24 ditambah 8. Tuh, berapa tuh? 3, 2. Betul ya. Sip, jawabannya adalah 3, 2. Nah, tentukan garis rimas. Jadi yang tadi kotak ya, jaring-jaringnya sekarang itu kombinasi. Kotak dengan segitiga. Lalu menjadi sebuah bangun ruang, polanya seperti apa nih? Berapa sudah nih? Oke. Mantap harga. Ya, harga sudah kita lihat di sini. Nah, jadi ini seperti dibalik ya, supaya ini menjadi dasarnya. Nah, berarti polanya kita lihat. Jawabannya berarti yang tepat itu adalah yang jelas enggak, D enggak, C enggak, karena berseberangan harusnya. Yes, betul ya, jawabannya adalah B, karena yang paling memungkinkan, yang lain posisinya tidak memungkinkan ya. Nah, iya, mantap nih. Ya, dihitung Arga dan Dava dapatnya nomor berapa nih kalau untuk segitiga ini? Bisa. Kita sudah latihan ya. Sejam kita latihan ini ya. Sampai jago pokoknya.
Ya, fix B ya. Itu sambil nunggu sih, Arga nih boleh. Nafa mungkin cek lagi. Udah yakin B, oke. It's okay, nanti kita bahas. Oke. Hmm. Udah Kak Dila bahas ya, nanti Arga boleh nyusul jawabannya nih. Kira-kira kalau Arga nemunya berapa? Ya. Nah, kalau kita lihat nih segitiga yang besar, kita hitung dulu supaya nggak kelupaan. Kadang karena kita fokus untuk yang kecil-kecil, yang gede tuh nanti deh, toto lupa gitu. Asli bingung ya. Iya, ya gambar kayak gini tuh makin bingung gitu. Oke, kita latihan ya, supaya nanti makin tokcar nanti pas tes. Dua ya, ini sudah dua. Kemudian kecilnya nih. Hmm, ya, udah empat nih. Bingung kita kalau ngitungnya cuma satu ini doang. Tadi ya sudah empat. Ini empat. Oke, terus yang tadi udah atasnya biru kan, sekarang yang dibalik. Nah, nah, terus mana lagi? Ada. Nih, tiga, empat. Ya, udah. Empat ya. Eh, bener empat. Terus, nah sudah empat. Yang kecil-kecil lah sekarang nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12. Nah, 12 8 berarti ada 20. Nah, dia ada 20 nih. Kan? Benar ya, coba. Yang besarnya, yang atas. Oke, benar sudah. Biru. Kemudian gambar kedua, biru atas, biru bawah.
Terus yang baliknya nih dari yang biru tadi itu terus apakah bisa membentuk lagi yang lain? Udah, mau sini udah, oke, situ lagi udah sudah. Oke, benar tidak ada. Fix ada 20 ya. Dia ada 20 nih kasih juara. Ketemu jawabannya adalah yang B. Sip. Seperti itu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kasih juara? Oke, tidak ada ya. Nih soal terakhir boleh yuk. Satu dan dua. Sebentar. Oke, fokus aja di soalnya ya. Kemudian di irisan angka keberapa gitu. Yuk. Eh, beda soalnya. Eh, sama ya. Sama ya soalnya ya ini. Oh, beda ding. Beda-beda. Nih, dua soal ini. Dua soal terakhir. Hmm. Nih, sambil Kadila bahas ya. Kita lihat nomor satu. Di sini Ali sangat ingin sekali menjadi polisi. Ia tidak mendaftar ke perguruan tinggi, namun selain mendaftar selain mendaftar kepolisian. Berarti satu A ya, betul. Oke, mendaftar polisi. Ya, mendaftar polisi. Lingkaran doang, yes, betul satu. Betul, Dava. Dua harusnya empat. Oke, kita lihat. Hanan lolos perguruan tinggi jurusan kedokteran. Berarti dia mendaftar ya. Padahal sebelumnya ia juga mendaftar polisi dan juga jurusan ilmu komunikasi. Angka berapakah yang paling mewakili Hanan? Mendaftar polisi dan ilmu komunikasi. Dia mendaftar ya. Karena siswa mendaftar. Kalau lolos, berarti memang dia mendaftar. Segitiga, oval, dan lingkaran. Segitiga, oval, dan lingkaran. 8. Dia 8. Kalau 4, dia gabung sama yang lolos perguruan tinggi. Oh, yes. Betul, Dava. Maaf, saya yang salah. Hanan lolos perguruan tingginya ya. Perguruan tingginya juga ternyata. Berarti iya, dia di angka 4 irisannya. Hampir semuanya ya. Di angka 4 dia. Sip. Betul. Oke, Alhamdulillah kita sudah sampai di soal yang terakhir latihan. Terima kasih untuk Dava dan juga Arga nih gitu ya. Dari awal sampai akhir dengan semangat gitu ya. Belajar bersama dengan Kak Dila untuk hari ini. Oke, tanpa menunggu lama nih gitu ya. Kak Dila akhiri saja untuk kelas kita hari ini. Sampai ketemu di kelas drilling selanjutnya ya.
Semoga terus semangat, terus sehat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kak Adila akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya. Sama-sama.